Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Fanny duduk di kursi kayu tua yang sudah mulai berderit setiap kali digerakkan. Di tangannya masih ada noda tinta hitam dari pena murah yang setiap hari menemaninya mencatat pengeluaran rumah tangga di sebuah buku lusuh. Malam itu udara cukup dingin. Angin masuk dari celah-celah jendela rumah kontrakan sederhana yang mereka tempati sementara, sebelum akhirnya cicilan rumah baru yang dia perjuangkan bisa benar-benar lunas. Jam dinding di ruang tamu menunjukkan pukul 11 malam. Suaminya sudah terlelap di kamar, meninggalkan Fanny sendirian dengan tumpukan kertas dan pikiran yang tak pernah berhenti bekerja. Dia menghitung lagi, mengulang-ulang angka yang sama, memastikan bahwa tidak ada kesalahan. Kalau bulan depan aku bisa ambil lembur lagi, berarti bisa masuk tambahan 1 juta. Kalau aku kurangi belanja dapur 300.000, mungkin bisa lebih cepat bayar cicilan. Gumamnya lirih, seolah bicara dengan dirinya sendiri. Sejak awal menikah, Fanny sudah terbiasa hidup penuh perhitungan. Bukan karena dia pelit, tapi karena dia tahu betapa beratnya mempertahankan rumah tangga ketika beban ekonomi hampir seluruhnya jatuh di pundaknya. Suaminya, Dani, memang bekerja, tapi penghasilannya tidak seberapa dan lebih sering habis untuk hal-hal yang menurut Fanny tidak terlalu penting. Di ruang kecil itu, buku catatan keuangan menjadi saksi perjuangan seorang perempuan yang diam-diam menanggung lebih banyak daripada yang pernah diakui oleh orang-orang sekitarnya. Besok pagi dia harus kembali bekerja. Sebuah toko pakaian di pusat perbelanjaan menjadi tempatnya menghabiskan waktu lebih dari 8 jam sehari. Gajinya tidak besar, tapi cukup jika dikumpulkan. Ditambah dengan kerja serabutan seperti menjadi admin online shop teman, menjual kue buatan sendiri, bahkan kadang ikut shift malam di warung makan milik tetangga. Pikirannya melayang ke rumah yang sedang ia cicil. Rumah itu bukan rumah mewah, hanya tipe sederhana dengan 2 kamar tidur, ruang tamu kecil, dan dapur sempit. Namun, bagi Fanny, rumah itu adalah impian. Tempat dia ingin menata kehidupan dengan lebih tenang, tanpa harus berpindah-pindah kontrakan, tanpa harus selalu merasa cemas akan diusir ketika masa sewa habis. Dia ingat betul saat pertama kali melihat brosur perumahan itu 3 tahun lalu. Senyumnya mengembang kala itu, meski matanya sadar betapa berat angka yang tercetak di bawah gambar rumah mungil dengan cat putih dan pagar besi kecil. 1 miliar rupiah, angka yang begitu besar untuk seseorang dengan gaji pas-pasan. Tapi Fanny tidak menyerah. Kalau aku tidak berani mulai sekarang, kapan lagi aku punya rumah sendiri? Katanya waktu itu, mencoba meyakinkan dirinya sendiri saat Dani hanya mengangguk tanpa banyak bicara. Malam semakin larut. Fanny menutup buku catatannya, lalu berjalan ke arah dapur. Dia membuka panci, memeriksa sisa sayur lodeh dari makan malam. Masih cukup untuk sarapan besok pagi. Dia tersenyum kecil, merasa sedikit lega karena tidak perlu mengeluarkan uang tambahan untuk memasak esok hari. Tangannya gemetar ringan saat menutup kembali panci. Lelah. Badannya seperti tidak pernah benar-benar beristirahat. Tapi semangatnya selalu menyala. Entah dari mana datangnya. Mungkin karena setiap kali dia memejamkan mata, bayangan rumah mungil itu muncul lagi dan lagi, seolah berkata bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Fanny kemudian masuk ke kamar. Dani tidur dengan posisi miring membelakangi, napasnya teratur. Fanny duduk di sisi ranjang, menatap punggung suaminya lama. Ada rasa lelah yang tidak bisa dia ucapkan, ada kerinduan untuk sekadar dihargai. Tapi pada akhirnya, dia hanya menarik napas panjang, lalu merebahkan diri di sampingnya. Hari berikutnya dimulai dengan suara alarm ponsel yang berdering keras. Fanny bangun lebih dulu, seperti biasa. Dia menyiapkan teh hangat dan memanaskan kembali sayur lodeh semalam. Pagi di rumah kontrakan itu selalu sama. Terburu-buru, sederhana, dan sunyi. Dani keluar dari kamar dengan wajah kusut. Dia duduk di kursi tanpa banyak bicara, langsung menyalakan ponsel dan sibuk dengan layar. Fanny meletakkan piring nasi dan sayur di depannya. Makan dulu, Mas. Biar ada tenaga, ucap Fanny pelan. Dani hanya mengangguk tanpa menatap. Fanny menunduk, mencoba mengabaikan rasa perih yang menusuk hatinya. Dia terbiasa dengan sikap dingin itu. Yang terpenting baginya saat ini adalah menjaga rumah tangga tetap berjalan, apapun kondisinya. Setelah sarapan seadanya, Dani berangkat kerja dengan motornya. Fanny membereskan meja makan,
lalu bersiap menuju tempat kerjanya. Di cermin kecil yang tergantung di dekat pintu, dia menatap wajahnya. Ada lingkar hitam di bawah mata, tanda kelelahan yang tidak bisa disembunyikan. Namun, dia tetap merias diri seadanya, menyematkan jilbab rapi, lalu melangkah keluar. Perjalanan menuju pusat perbelanjaan memakan waktu sekitar 30 menit dengan angkutan kota. Fanny duduk di kursi sempit, memeluk tas kecilnya erat-erat, sambil sesekali memandang keluar jendela. Jalanan pagi itu ramai, orang-orang bergegas dengan tujuan masing-masing. Fanny hanya bisa tersenyum tipis, merasa dirinya hanyalah salah satu dari ribuan orang yang berjuang di kota itu. Sesampainya di toko pakaian, Fanny langsung mengganti seragam dan mulai menyusun stok baju. Pekerjaan monoton itu tidak pernah terasa ringan, apalagi jika pelanggan mulai memadati toko. Namun, Fanny tidak pernah mengeluh. Setiap kali rasa lelah datang, dia kembali mengingat cicilan rumahnya, dan itu cukup untuk membuat kakinya tetap kuat berdiri. Siang hari, saat jam istirahat, Fanny duduk di ruang kecil bersama beberapa rekan kerja. Mereka berbincang ringan, membicarakan mode terbaru, gosip artis, dan rencana liburan. Fanny hanya tersenyum, ikut mendengarkan tanpa banyak bicara. Dalam hatinya, dia tahu dia tidak bisa ikut dalam percakapan tentang liburan atau belanja barang mewah. Baginya, setiap rupiah terlalu berharga untuk dihabiskan begitu saja. "Fan, kamu nggak pernah ikut jalan-jalan sama kita, sih?" tanya salah satu rekannya, Sari. Fanny hanya tersenyum. "Nanti kalau ada rezeki lebih, aku ikut." Padahal dalam hatinya, dia tahu uang itu tidak akan pernah ada untuk hal-hal seperti itu. Semuanya sudah teralokasi untuk cicilan, kebutuhan rumah tangga, dan sedikit tabungan darurat. Malam harinya, setelah pulang kerja, Fanny masih harus membantu tetangga menjualkan kue secara online. Dia duduk di depan ponsel, membalas pesan pelanggan, mengatur pengiriman, dan sesekali mencatat pemesanan di buku. Tubuhnya sudah letih, tapi matanya masih berusaha tetap terbuka. Jam menunjukkan hampir tengah malam ketika akhirnya semua selesai. Fanny menutup ponsel, lalu menatap buku cicilan yang ada di hadapannya. Setiap halaman penuh dengan catatan pembayaran, tanda bukti, dan tanggal jatuh tempo. Hatinya bergetar setiap kali melihat angka yang semakin mendekati nol. "Sebentar lagi, rumah itu akan benar-benar jadi milikku," bisiknya, senyum kecil terukir di wajah lelahnya. Pagi itu matahari bersinar cerah. Namun bagi Fanny, sinar hangatnya justru terasa seperti beban baru yang mengingatkannya akan pekerjaan yang menanti. Sejak memutuskan mencicil rumah, hidupnya berubah total. Tidak ada lagi waktu untuk bersantai atau menikmati hidup layaknya orang lain. Setiap menit baginya berarti uang. Setiap hari berarti peluang untuk menutup satu bagian kecil dari angka yang begitu besar, 1 miliar rupiah. Fanny sudah terbiasa berangkat kerja lebih awal. Seringkali dia tiba di toko pakaian sebelum pintunya benar-benar dibuka. Dia menunggu di depan, memandangi orang-orang yang lalu lalang, sebagian di antaranya masih bisa bercengkerama dengan keluarga atau membawa anak mereka sekolah. Ada rasa iri yang singgah, tapi cepat dia usir. Baginya, semua pengorbanan itu akan terbayar ketika rumah yang dia cicil benar-benar menjadi miliknya. Hari-harinya diisi dengan pekerjaan yang monoton namun melelahkan. Mengangkat kardus berisi pakaian, melipat ratusan baju setiap hari, menghadapi pelanggan yang cerewet, hingga berdiri berjam-jam di depan etalase dengan senyum yang harus selalu tampak tulus. Kadang betisnya terasa nyeri, pinggangnya pegal, dan matanya berkunang-kunang karena terlalu lama berdiri. Tapi Fanny menahan semuanya. Di sela-sela kesibukan itu, Fanny juga kerap memikirkan cara lain untuk menambah penghasilan. Setelah beberapa bulan bekerja di toko, dia mulai membuat kue sederhana di rumah dan menitipkannya ke warung-warung sekitar kontrakan. Kue bolu kukus, risoles, dan pastel jadi andalannya. Malam sebelum tidur, dia menyiapkan bahan-bahan, lalu bangun lebih pagi untuk memasak sebelum berangkat kerja. Kadang, suaminya, Dani, mengeluh karena bau minyak goreng yang memenuhi rumah kontrakan. Tapi Fanny pura-pura tidak mendengar. Dia tahu Dani tidak benar-benar peduli dengan bagaimana rumah itu bisa lunas. "Fan, sampai kapan sih kamu sibuk terus? Aku juga capek kalau tiap pagi harus mencium bau minyak kayak gini," keluh Dani suatu pagi sambil menguap lebar. Fanny menoleh sebentar, lalu melanjutkan menggoreng risoles. "Sebentar lagi selesai, Mas.
Aku janji rumah itu nggak akan lama lagi lunas kalau aku terus begini. Dani hanya mendengus, lalu kembali ke kamar. Fanny menunduk, menahan perasaan kecewa. Dia berharap suaminya bisa sedikit saja mendukung. Tapi kenyataannya Fanny sudah terbiasa dengan sikap acuh itu. Setelah menitipkan kue ke warung, Fanny berangkat kerja dengan sisa tenaga yang ada. Hari-harinya nyaris tidak ada jeda. Pulang dari toko, dia harus kembali mengambil kue sisa, menghitung hasil penjualan, lalu kadang mengurus pesanan online shop. Hidupnya seakan tidak pernah berhenti. Malam hari, ketika tubuhnya benar-benar ingin rebah, dia memaksa diri membuka kembali buku catatan cicilan. Setiap kali dia membubuhkan tanda, sudah dibayar, di salah satu kolom, hatinya terasa sedikit lebih ringan. Ada kepuasan kecil, meski perjalanan masih panjang. Namun perjuangan itu tidak berhenti di situ. Fanny tahu ada saat-saat tertentu ketika uang bulanan terasa benar-benar tidak cukup. Saat itu, dia harus rela menjual perhiasan kecil yang dulu dia miliki. Bahkan kadang menggadaikan barang-barang yang dianggap tidak terlalu penting. Semua demi satu tujuan, rumah itu. Rasa lelah yang bertumpuk seringkali membuatnya jatuh sakit. Pernah suatu kali dia pingsan di toko pakaian karena terlalu lama berdiri dan kurang tidur. Rekan kerjanya panik, membawanya ke klinik terdekat. Dokter mengatakan tubuhnya terlalu lemah karena kelelahan dan kurang makan. Kalau terus begini, tubuh kamu bisa benar-benar rusak, Bu. Tolong istirahat, pesan dokter dengan wajah serius. Fanny hanya mengangguk. Tapi dalam hatinya, dia tahu istirahat adalah hal yang mustahil. Jika dia berhenti, cicilan tidak akan terbayar. Jika cicilan tidak terbayar, rumah itu akan hilang. Baginya, kehilangan rumah berarti kehilangan masa depan. Malam itu setelah pulang dari klinik, Fanny duduk di ruang tamu sambil memegang buku cicilan. Matanya sembab karena menahan tangis. Dia lelah, tubuhnya sakit, tapi tekadnya tidak pernah padam. Rumah ini akan jadi milikku. Apapun yang terjadi, aku nggak akan menyerah. Bisiknya sambil menatap foto brosur rumah yang ditempel di dinding. Setiap kali dia merasa runtuh, Fanny mengingat wajah kedua orang tuanya yang dulu selalu mengajarkan arti kerja keras. Ayahnya sudah tiada. Ibunya tinggal di kampung dengan kondisi pas-pasan. Tidak ada yang bisa diandalkan selain dirinya sendiri. Itu yang membuat Fanny semakin kuat. Beberapa bulan berlalu, cicilan demi cicilan berhasil dia bayar tepat waktu. Namun perjuangan itu membuat Fanny jarang sekali memiliki waktu untuk dirinya sendiri. Rambutnya mulai menipis, kulitnya pucat, dan tubuhnya semakin kurus. Meski begitu, ada kebanggaan tersendiri ketika dia melihat angka utang semakin kecil. Tetangganya sering bertanya-tanya bagaimana Fanny bisa begitu kuat. Tidak sedikit yang mencibir, menganggapnya terlalu ambisius. Ada pula yang berbisik-bisik di belakang, menuduhnya terlalu memaksa diri sementara suaminya tidak melakukan banyak hal. Fanny hanya tersenyum setiap kali mendengar itu semua. Dia sudah kebal terhadap omongan orang. Yang tidak dia sadari, diam-diam Maya, mertuanya, memperhatikan semua itu. Dari luar, Maya tampak seperti sekadar mengunjungi anaknya. Tapi di balik tatapan matanya, ada sesuatu yang lain. Setiap kali dia melihat Fanny sibuk menghitung cicilan, Maya hanya tersenyum tipis. Perempuan ini benar-benar gila kerja. Sampai kapan dia bisa bertahan? Begitu gumam Maya dalam hati. Namun Fanny tidak pernah tahu bahwa semua kerja kerasnya akan menjadi awal dari ujian yang lebih besar. Hujan turun deras sore itu, membasahi jalanan kota yang padat. Rintik air memantul di atap seng rumah kontrakan Fanny, menimbulkan bunyi yang terus-menerus seperti alunan drum kecil. Fanny duduk di meja kayu dengan sebuah amplop coklat di tangannya. Jari-jarinya bergetar, bukan karena dingin, tapi karena perasaan yang campur aduk. Amplop itu berisi tanda bukti pembayaran cicilan terakhir rumah yang selama ini dia perjuangkan. Angka yang tertera di atas kertas itu membuat matanya berkaca-kaca. 1 miliar rupiah, lunas. Dia tidak percaya bisa sampai pada hari itu. 3 tahun penuh perjuangan, lembur, sakit, menangis dalam diam, bertahan dari cemooh orang, dan rasa sepi yang menyesakkan dada. Semua pengorbanan itu kini terbayar. Rumah mungil dengan 2 kamar tidur dan halaman sempit itu kini resmi menjadi miliknya. Tangisnya pecah tanpa bisa ditahan. Air matanya jatuh membasahi kertas, membuat tulisan tinta sedikit kabur.
Dia menutup wajah dengan kedua tangan, tubuhnya bergetar hebat. Bukan karena sedih, melainkan karena lega. Dia teringat malam-malam panjang ketika harus duduk di depan buku catatan dengan mata merah karena kantuk, menghitung uang 1.000 demi 1.000. Dia ingat saat-saat pingsan di tempat kerja, saat harus menjual cincin kecil pemberian ibunya, saat harus berbohong pada dirinya sendiri bahwa dia baik-baik saja. Semua itu kini menjadi kenangan yang pahit sekaligus manis. Rumah itu akhirnya milikku, bisiknya lirih, suara tercekat oleh tangis. Fanny berdiri, berjalan ke dinding tempat ia menempelkan brosur rumah yang sudah lusuh. Gambar rumah mungil dengan cat putih itu kini tidak lagi sekadar mimpi. Ia menempelkan kertas tanda lunas di samping brosur itu, lalu menyentuhnya dengan jari bergetar. Terima kasih, ya Allah, akhirnya aku bisa sampai di sini. Suara pintu depan berderit, menandakan Dani pulang kerja. Fanny buru-buru menghapus air matanya dan menyembunyikan kertas itu di dalam laci. Dani masuk dengan wajah letih, menaruh tas di kursi tanpa menoleh. Kamu kenapa matanya merah? Tanyanya sambil melepas sepatu. Fanny menggeleng cepat. Nggak apa-apa, Mas. Cuma kecapean aja. Dani tidak bertanya lebih lanjut. Dia langsung duduk di depan televisi, menyalakan acara berita, lalu bersandar dengan wajah datar. Fanny berdiri terpaku, menatap suaminya yang tampak tidak peduli. Ada sedikit rasa kecewa, tapi dia sudah terbiasa. Malam itu, Fanny memasak sedikit lebih istimewa. Ayam goreng, sayur bening, dan sambal. Dia ingin merayakan keberhasilan kecilnya, meski hanya dengan hidangan sederhana. Saat makan malam, Dani mengunyah tanpa komentar, bahkan tidak menanyakan alasan tiba-tiba ada lauk yang lebih enak dari biasanya. Mas, rumah itu sudah lunas, ucap Fanny pelan setelah lama diam. Dani berhenti mengunyah sejenak, menatap Fanny, lalu berkata singkat. Oh, ya? Baguslah. Hanya itu. Tidak ada pelukan, tidak ada ucapan selamat, tidak ada rasa bangga yang ditunjukkan. Fanny menunduk, menyembunyikan rasa perih di hatinya. Dia berharap setidaknya suaminya bisa tersenyum atau menunjukkan rasa lega. Tapi kenyataannya, Dani tetap seperti batu. Fanny menarik napas panjang. Dia menegakkan tubuhnya, mencoba menghibur diri sendiri. Nggak apa-apa, yang penting rumah itu sudah jadi milikku, pikirnya. Keesokan harinya, Fanny pergi ke bank untuk mengambil sertifikat rumah yang kini resmi atas namanya. Dia menggenggam map tebal berisi dokumen itu dengan hati-hati, seolah sedang membawa harta karun paling berharga di dunia. Senyumnya tidak pernah lepas sepanjang perjalanan pulang. Namun, kebahagiaan itu ternyata tidak bertahan lama. Saat Maya, mertuanya, berkunjung beberapa hari kemudian, dia melihat map di meja. Fanny yang saat itu sedang di dapur tidak menyadari mata tajam Maya mengamati isi map. Ini apa, Van? Tanya Maya dengan suara tenang tapi matanya menyipit curiga. Fanny buru-buru menghampiri. Oh, itu sertifikat rumah, Bu. Alhamdulillah kemarin cicilannya sudah lunas. Maya terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Wah, hebat juga kamu ya. Bisa lunasin rumah semahal itu. Padahal Dani kan gajinya nggak seberapa. Nada suaranya terdengar seperti pujian, tapi ada sesuatu yang tersembunyi di balik tatapannya. Fanny hanya tersenyum sopan. Iya, Bu. Rezeki dari Allah. Yang penting sekarang rumah itu bisa jadi tempat tinggal kita. Maya mengangguk. Tapi dalam hatinya ada sesuatu yang bergejolak. Sejak lama, dia tidak pernah benar-benar menyukai Fanny. Baginya, menantu itu terlalu keras kepala, terlalu mandiri, dan seolah tidak butuh siapapun. Kini, melihat Fanny berhasil memiliki rumah sendiri, Maya merasa tertantang. Sore itu, setelah Maya pulang, Fanny duduk di ruang tamu sambil memeluk sertifikat rumah. Dia tidak tahu bahwa di balik tatapan tenang mertuanya, sedang tersimpan niat yang perlahan tumbuh menjadi racun. Malam menjelang, Fanny menatap suaminya yang tertidur pulas. Dia sendiri masih terjaga, memikirkan banyak hal. Baginya, rumah itu bukan hanya bangunan, tapi lambang seluruh perjuangan hidupnya. Dia tidak pernah membayangkan ada orang yang bisa merebutnya. Tapi dia juga tidak tahu, perjalanan hidupnya baru saja memasuki babak yang jauh lebih sulit. Hari Minggu siang, udara cukup terik, dan angin dari jendela berhembus pelan ke ruang tamu rumah kontrakan Fanny. Namun,
Kali ini suasana berbeda. Fanny tidak sedang duduk di kursi kayu tua, melainkan di lantai rumah barunya yang sederhana, yang baru beberapa hari lalu resmi lunas. Lantai keramik putih itu masih berkilau, aroma cat rumah masih samar-samar tercium. Fanny mengusap pelan permukaan lantai, seolah ingin memastikan bahwa semua ini nyata. Hatinya penuh syukur, meskipun rasa lelah yang ia bawa selama 3 tahun terakhir masih meninggalkan bekas di tubuhnya. Rumah itu bukanlah istana megah, tetapi bagi Fanny rumah itu adalah mahkota. Dani duduk di sofa kecil yang baru mereka beli. Televisi di hadapannya menyala, menampilkan acara komedi, namun wajahnya datar. Tidak ada semangat, tidak ada rasa syukur yang terpancar. Fanny yang melihatnya hanya bisa menarik napas dalam. "Mas, gimana menurutmu rumah ini? Bagus, kan?" Tanya Fanny sambil tersenyum, berharap mendapat respon positif. Dani menoleh sebentar, lalu menjawab singkat, "Ya, lumayan." Fanny terdiam. Dia menunduk, berusaha menahan rasa kecewa yang muncul. Dia ingin Dani bisa berbagi kebahagiaan bersamanya, tapi kenyataannya selalu dingin. Tak lama kemudian, suara motor terdengar berhenti di depan pagar. Fanny melirik keluar jendela. Hatinya berdesir saat melihat sosok Maya, mertuanya, melangkah masuk dengan langkah mantap. Perempuan parubaya itu membawa tas besar. Wajahnya penuh percaya diri, dan sorot matanya tajam meneliti setiap sudut rumah. "Assalamualaikum," ucap Maya lantang. "Waalaikumsalam," jawab Fanny cepat, bergegas menghampiri. Dia tersenyum, meski dalam hatinya ada rasa gugup yang tidak bisa dijelaskan. "Bu, masuk. Ini rumahnya, alhamdulillah akhirnya lunas juga," ucap Fanny dengan nada penuh syukur. Maya melangkah masuk tanpa menanggapi senyum Fanny. Matanya menyapu ruangan dari ujung ke ujung, mengamati cat dinding, ukuran ruang tamu, hingga perabotan yang ada. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Bukan senyum bahagia, melainkan senyum yang sulit ditebak. Jadi ini rumahnya? Lumayan. Kecil, tapi cukup untuk tinggal," katanya datar, lalu duduk di sofa tanpa dipersilakan. Fanny duduk di kursi sampingnya, masih berusaha menjaga sikap. "Iya, Bu. Nggak besar, tapi buat saya ini sudah lebih dari cukup. Yang penting milik sendiri." Maya menoleh, matanya menatap tajam. "Milik sendiri? Kamu yakin ini rumah milikmu?" Pertanyaan itu membuat Fanny tercekat. Dia tidak langsung menjawab. Senyum di bibirnya perlahan pudar. "Maksud ibu?" Maya tersenyum samar. "Ya jelas, rumah ini kan dibeli setelah kamu menikah dengan Dani. Otomatis, ini rumah keluarga Dani. Rumah anakku. Jadi jangan merasa semuanya hasil kerja kerasmu sendiri." Fanny terdiam. Suara hatinya bergemuruh. Dia ingin sekali menjawab bahwa hampir seluruh cicilan dibayar dari hasil jerih payahnya, dari lembur, dari dagang, dari kerja keras tanpa henti. Tapi bibirnya keluh. Dia hanya menunduk, menahan gelombang perasaan yang ingin meledak. Dani yang sejak tadi duduk di sofa menonton televisi, akhirnya ikut bicara. "Sudahlah, Bu. Nggak usah dibesar-besarkan. Rumah ini kan buat kita tinggal bersama." Maya menoleh pada anaknya, tersenyum puas. "Ya, itu maksud ibu. Rumah ini bukan cuma punya Fanny. Ini rumah keluarga besar kita. Kamu juga harus paham, Fan. Jangan sampai kamu merasa lebih tinggi dari anak ibu hanya karena kamu ikut bayar cicilan." Ucapan itu menancap seperti duri di hati Fanny. Dia tidak tahu harus berkata apa. Baginya, rumah itu bukan sekadar bangunan, tapi hasil darah dan air matanya. Namun, di hadapan Maya, semua pengorbanan itu seakan tidak berarti. Hari-hari berikutnya, Maya semakin sering datang ke rumah. Awalnya hanya berkunjung sebentar, tapi lama-lama hampir setiap sore ia duduk di ruang tamu, memberi komentar tentang tata letak perabotan, warna cat, hingga isi dapur. "Fan, kenapa catnya putih begini? Cepat kotor. Loh, harusnya pakai warna krem. Lebih elegan," katanya suatu kali. Atau, "Kursi ini kok ditaruh di sini? Aneh kelihatannya. Harusnya di pojok sana. Dasar kamu nggak bisa menata rumah." Fanny hanya tersenyum kaku setiap kali mendengar komentar itu. Dia tahu kalau membantah, Maya akan menganggapnya kurang ajar.
Dani pun tidak pernah benar-benar membela. Dia lebih memilih diam atau sekadar mengangguk pada ibunya. Malam-malam Fanny lalui dengan gelisah. Rumah yang dulu menjadi sumber kebahagiaan kini perlahan berubah menjadi ruang penuh tekanan. Kehadiran Maya yang semakin sering membuatnya merasa terpojok. Dalam diam, Fanny mulai mencatat setiap sikap dan ucapan Maya. Dia tidak ingin gegabah. Dia tahu ada sesuatu di balik semua itu. Sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya. Namun, satu hal yang jelas, Maya bukan sekadar mertua biasa. Dia adalah bayangan yang perlahan-lahan merayap, mencoba masuk lebih dalam ke dalam kehidupan Fanny, dan mungkin, ke dalam rumah yang dengan susah payah sudah ia lunasi. Matahari pagi menembus jendela ruang tamu, sinarnya jatuh di lantai keramik yang masih tampak mengilap. Fanny sudah duduk sejak subuh, menyiapkan sarapan sederhana untuk Dani, nasi hangat, telur dadar, dan sambal tomat. Namun, wajahnya murung. Semalaman ia tidak bisa tidur dengan tenang. Bayangan ucapan Maya yang menyakitkan terus berputar di kepalanya. Rumah ini bukan cuma punya kamu, Fan. Jangan merasa lebih tinggi dari anakku. Kata-kata itu menusuk tajam, membuat dada Fanny terasa sesak. Dia ingin sekali membantah, ingin sekali mengatakan betapa kerasnya dia bekerja, betapa dia sudah berjuang sendirian. Tapi lagi-lagi dia memilih diam. Dani turun dari kamar dengan wajah masih setengah mengantuk. Dia duduk di meja makan, langsung menyendok nasi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Fanny menatapnya sebentar, lalu memberanikan diri bicara. "Mas, aku kepikiran ucapan ibu kemarin," katanya pelan. Dani mengangkat wajah, alisnya terangkat. "Ucapan yang mana?" "Yang tentang rumah ini. Aku cuma gak enak aja kalau ibu terus menganggap rumah ini bukan hasil kerja kerasku. Padahal kamu sendiri tahu, sebagian besar cicilan dari aku, Mas." Dani meletakkan sendoknya, ekspresinya berubah dingin. "Fan, kamu jangan ngomong begitu. Gak baik kalau kamu merasa semua ini cuma hasilmu. Bagaimanapun juga, aku juga ikut berusaha. Dan lagi, ibu kan orang tua. Kamu jangan terlalu perhitungan." "Tapi Mas," Fanny ingin menjelaskan, namun suaranya tercekat. Dani menatapnya tajam. "Aku nggak suka kalau kamu ngomong seolah-olah aku nggak ada gunanya. Jangan bikin aku tambah kesal pagi-pagi gini." Suasana meja makan hening. Fanny menunduk, menggenggam erat tangannya sendiri agar air mata tidak jatuh. Rasanya sakit sekali ketika Dani justru membela ibunya dan tidak memahami apa yang ia maksud. Hari-hari berikutnya semakin berat bagi Fanny. Maya datang hampir setiap hari, bahkan mulai membawa barang-barang pribadinya ke rumah itu. Mulai dari beberapa baju, perlengkapan mandi, hingga selimut. "Bu, kenapa bawa barang-barang ini?" tanya Fanny sopan ketika melihat tas besar berisi pakaian Maya di kamar tamu. "Oh, ibu kan sering ke sini. Capek kalau bolak-balik. Jadi sekalian aja taruh beberapa barang di sini. Toh ini rumah keluarga kita juga, kan?" jawab Maya enteng. Fanny tercekat. Bibirnya ingin membantah. Tapi Dani yang baru pulang kerja malah menyambut ibunya dengan wajah senang. "Iya, Bu. Biar ibu lebih nyaman di sini." Sejak hari itu, Maya semakin betah. Ia mengatur banyak hal seolah rumah itu memang miliknya. Mulai dari cara menata dapur, letak lemari, hingga menu makanan. "Fan, jangan masak sayur bening terus. Dani nggak suka. Masakin yang lebih enak. Jangan pelit sama anakku," katanya suatu sore. Fanny hanya mengangguk. Dalam hatinya, dia merasa semakin terpojok. Seolah rumah itu sudah bukan miliknya lagi. Puncaknya terjadi ketika suatu malam, Maya mengumpulkan Dani dan Fanny di ruang tamu. Suaranya tegas, matanya penuh kuasa. "Dani, Fan, ibu sudah pikirkan baik-baik. Mulai bulan depan, rumah ini biar ibu yang urus. Kalian gak usah repot-repot mikirin semua hal. Ibu sudah tahu cara menata rumah. Kamu, Fan, cukup urus dapur dan hal kecil-kecil saja." Fanny menatap Maya dengan mata melebar. Hatinya berteriak, tapi lidahnya keluh. Dia menoleh pada Dani, berharap ada pembelaan. Namun, Dani malah menunduk dan mengangguk pelan. "Iya, Bu. Kalau itu yang terbaik." Dunia Fanny seakan runtuh seketika. Dia merasa semua perjuangannya dihapus begitu saja. Rumah yang ia bayar dengan keringat dan air mata,
kini seolah diambil alih perlahan-lahan. Malam itu, setelah Maya masuk ke kamar tamu, Fanny duduk sendirian di ruang tengah. Matanya kosong menatap lantai. Air mata jatuh satu persatu, tanpa suara. Dia ingin marah, ingin melawan, tapi ia tahu Dani tidak akan pernah berdiri di sisinya. Ya Allah, bisiknya lirih. Apa aku salah karena terlalu berharap rumah ini bisa jadi kebahagiaan kami? Kenapa rasanya justru semakin menyakitkan? Hatinya hancur. Tapi di dalam hancurnya itu mulai tumbuh sesuatu yang lain. Sebuah tekad kecil, samar, yang belum ia sadari sepenuhnya. Sebuah benih perlawanan yang suatu saat akan menjadi besar. Suasana rumah yang dulu penuh doa dan harapan kini berubah menjadi panggung ketegangan. Dari hari ke hari, Fanny merasa semakin terasing di rumah yang ia perjuangkan dengan darah dan air mata. Bukan lagi tempat istirahat, melainkan arena pertarungan batin yang melelahkan. Pagi itu, Maya sudah lebih dulu berada di dapur. Fanny baru selesai menyiapkan baju kerja Dani ketika suara bentakan kecil terdengar. "Fan, ini cara nyimpen bumbu kok begini sih? Berantakan banget. Dasar kamu nggak becus urus rumah." Suara Maya meninggi, membuat Fanny terhenti di ruang tengah. Ia melangkah perlahan menuju dapur, berusaha menahan detak jantungnya yang semakin kencang. Di sana, Maya sedang membuka satu persatu toples bumbu, mengeluarkannya dari rak, dan menaruhnya di meja dengan wajah masam. "Maaf, Bu, saya kira sudah rapi. Saya taruh sesuai yang sering dipakai," jawab Fanny dengan suara pelan. "Rapi dari mana? Ini bikin orang pusing lihatnya. Kamu tuh cuma bisa kerja cari uang, tapi urus rumah aja nggak becus. Untung ada ibu yang bisa benerin semuanya." Maya menatap Fanny dengan sinis, seolah menegaskan siapa yang berkuasa di rumah itu. Dani turun dari kamar dengan wajah masih mengantuk. Ia melihat ibunya sedang mengomel dan Fanny berdiri menunduk. Alih-alih membela, Dani malah tersenyum tipis dan berkata, "Iya, Bu. Fanny memang kadang suka nggak teliti. Untung ada ibu yang bisa bantu." Hati Fanny kembali teriris. Kata-kata suaminya menambah luka yang sudah menumpuk. Ia merasa benar-benar sendirian. Siang harinya, Maya kembali membuat suasana tak nyaman. Ia duduk di ruang tamu bersama beberapa tetangga yang kebetulan mampir. Dengan suara lantang, ia mulai bercerita seolah-olah rumah itu hasil jerih payah Dani semata. "Alhamdulillah ya. Sekarang anak saya sudah punya rumah sendiri. Dulu memang susah, tapi Dani rajin menabung. Makanya bisa lunas 1 miliar. Semua ini berkat kerja keras Dani," katanya sambil tersenyum bangga. Fanny yang mendengar dari dapur hanya bisa menggigit bibirnya. Air matanya hampir jatuh. Tapi ia tahan sekuat tenaga. Di hadapan tetangga, ia memilih diam. Namun hatinya bergejolak. Ia ingin sekali membenarkan ucapan Maya. Ingin mengatakan bahwa hampir seluruh cicilan itu datang dari keringatnya, bukan dari Dani. Namun, Fanny tahu jika ia berbicara, Maya pasti akan mempermalukannya di depan orang lain. Maka ia hanya diam, menunduk, seolah menyetujui semua kebohongan itu. Malam harinya, Fanny memberanikan diri untuk bicara dengan Dani. Saat suaminya duduk menonton televisi, ia duduk di sampingnya. "Mas, kenapa ibu selalu bilang rumah ini hasil kerja kerasmu? Padahal Mas tahu sendiri kan, siapa yang lebih banyak bayar cicilan?" Suaranya lirih, penuh luka. Dani menoleh sebentar lalu menghela napas. "Fan, kenapa sih kamu harus ribut soal itu? Apa salahnya kalau ibu bangga sama aku? Lagian kamu kan istriku. Kalau aku dianggap berhasil, otomatis kamu juga kan yang ikut berhasil." "Tapi Mas," Fanny menahan napas, berusaha menenangkan diri. "Aku cuma merasa, semua perjuanganku seperti dihapus begitu saja. Aku kerja siang malam, nggak pernah istirahat. Aku bahkan rela nggak beli apa-apa buat diriku sendiri, cuma supaya cicilan rumah ini lunas. Tapi kenapa ibu selalu bicara seolah-olah Mas yang melunasi semuanya?" Dani menatap istrinya dengan wajah dingin. "Fan, kamu jangan terlalu banyak menuntut pengakuan. Bukankah sudah cukup rumah ini lunas dan kita bisa tinggal dengan tenang? Buat apa kamu ribut soal siapa yang lebih berjasa? Itu cuma bikin masalah. Kalau kamu terus-terusan begini, aku bisa bosen, tahu?" Perkataan itu membuat dada Fanny sesak. Ia menunduk, matanya panas, tapi tak setetes pun air mata ia biarkan jatuh di hadapan Dani. Malam itu,
Ia kembali tidur dengan punggung saling membelakangi suaminya. Hari-hari berikutnya, wajah asli Maya semakin terlihat. Ia mulai melarang Fanny mengatur keuangan rumah tangga. Uang belanja diberikan langsung ke Maya oleh Dani. Lalu Maya yang memutuskan apa saja yang harus dibeli. Mulai sekarang, biar ibu aja yang pegang uang. Fanny sering boros. Takutnya nanti habis nggak jelas. Kamu cukup masak dan bersih-bersih aja, ujar Maya suatu pagi. Fanny terdiam. Tangannya mengepal di bawah meja. Ia ingin membantah, tapi Dani justru mendukung ibunya. Iya, Fan. Biar ibu yang atur. Kamu nggak usah pusing-pusing. Sejak saat itu, posisi Fanny di rumah benar-benar terpojok. Ia bukan lagi istri yang berhak menentukan urusan rumah tangga, melainkan hanya seperti pembantu. Maya yang memutuskan semuanya. Apa yang harus dimakan, bagaimana menata rumah, bahkan jam berapa Fanny boleh keluar rumah. Fanny merasa tercekik. Tapi dalam keheningan malam, saat semua terlelap, ia mulai menuliskan sesuatu di buku catatannya. Ia menulis setiap kata Maya, setiap kebohongan yang ia dengar, setiap rasa sakit yang ia simpan. Ia tahu, semua ini tidak boleh dibiarkan. Maya mungkin mengira Fanny akan terus diam, terus menerima perlakuan semena-mena. Tapi di balik diamnya, Fanny mulai merancang sesuatu. Belum jelas apa bentuknya, tapi hatinya berbisik, akan tiba saatnya kebenaran berdiri di pihaknya. Hari-hari di rumah itu semakin terasa sesak bagi Fanny. Dulu, ia membayangkan rumah yang telah lunas cicilannya akan menjadi tempat penuh kehangatan, tempat ia dan Dani bisa membangun keluarga kecil yang bahagia. Namun, kenyataan berbalik arah. Keharmonisan yang pernah ada kini terkikis sedikit demi sedikit oleh kehadiran Maya yang kian dominan. Pagi itu, Fanny menyiapkan sarapan dengan hati-hati. Ia memasak sayur asem, ayam goreng, dan sambal, berharap Dani bisa menikmatinya sebelum berangkat kerja. Namun, ketika meja makan sudah tertata, Maya turun dari kamar tamu dengan wajah masam. Fan, kamu masak apa ini? Sayur asem? Anak saya itu nggak suka sayur asem. Dari dulu juga nggak doyan. Kamu tuh nggak peka sekali jadi istri. Omel Maya sambil menatap sinis. Fanny terdiam. Tangannya yang masih memegang sendok terasa gemetar. Ia ingin menjawab, ingin mengatakan bahwa Dani sebenarnya menyukai sayur asem. Tapi ia tahu jika ia berbicara, Maya pasti akan memperpanjang masalah. Benar saja, Dani yang baru saja turun langsung duduk dan tersenyum pada ibunya. Iya, Bu, aku memang gak begitu suka sayur asem. Hati Fanny hancur. Ia masih ingat jelas, dulu ketika mereka masih mengontrak, Dani sering meminta ia memasak sayur asem karena rasanya mengingatkan pada masakan almarhum neneknya. Tapi kini, di depan ibunya, Dani seolah melupakan semuanya. Sarapan pagi itu berakhir tanpa satupun senyum dari Fanny. Ia hanya menunduk, makan perlahan. Sementara Maya terus mengoceh tentang bagaimana seharusnya seorang istri memperhatikan suami. Siang harinya, Maya kedatangan beberapa kerabat. Di ruang tamu, ia kembali membanggakan Dani sambil menyinggung Fanny secara halus. Alhamdulillah, Dani sekarang makin sukses. Rumahnya ini juga berkat kerja keras Dani. Kalau bukan karena dia rajin nabung, mana mungkin bisa lunas miliaran. Fanny Ahaya, ikut numpang enaknya aja. Tawa kecil terdengar dari kerabat yang datang. Sebagian hanya tersenyum canggung. Fanny yang mendengar dari dapur menahan napas dalam-dalam. Dadanya terasa panas, matanya berkaca-kaca. Ia ingin sekali masuk ruang tamu dan mengatakan kebenaran. Tapi suara hatinya menahan. Belum waktunya. Biarkan saja dulu. Catat semuanya. Malam itu, setelah para tamu pulang, Fanny mencoba berbicara dengan Dani. Mereka duduk di kamar, suasana hening. Mas, aku mohon, sekali saja, belalah aku di depan ibu. Aku sudah terlalu sering disalahkan. Aku capek. Mas, aku merasa seperti orang asing di rumah ini. Suara Fanny bergetar, penuh harap. Dani menatapnya sebentar lalu menghela napas berat. Fan, kamu jangan memperbesar masalah. Ibu itu orang tua. Sudah sepantasnya kita hormati. Kalau kamu bentak-bentak atau melawan, nanti malah dosa. Lagian, kamu kan tahu ibu cuma ingin yang terbaik buat aku. Tapi mas, apa ibu juga ingin yang terbaik buat aku? Buat kita? Rasanya enggak, mas. Aku selalu dianggap salah.
Selalu di pojokan. Apa Mas nggak lihat itu? Fanny mulai tak kuasa menahan air mata. Dani bangkit dari tempat tidur. Suaranya meninggi. Fan, jangan ngomong begitu tentang ibu. Kalau kamu nggak bisa hormati dia, lebih baik diam. Aku nggak mau rumah tangga kita rusak gara-gara kamu nggak bisa nerima ibu. Kata-kata itu bagai pisau yang menusuk hati Fanny. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, tubuhnya bergetar menahan tangis. Sementara Dani keluar kamar dengan wajah kesal, meninggalkan Fanny sendirian dalam kegelapan. Hari-hari setelah itu, suasana semakin parah. Dani semakin sering pulang larut malam, beralasan sibuk dengan pekerjaan. Fanny tahu, sebagian alasannya mungkin benar, tapi ia juga sadar bahwa Dani memilih menghindar dari ketegangan di rumah. Sementara Maya semakin berani menunjukkan kuasanya. Ia mulai melarang Fanny menerima tamu tanpa sepengetahuannya. Ia juga sering memeriksa barang-barang Fanny, bahkan membuka lemari pakaian tanpa izin. Fan, baju kamu kok sedikit banget? Kamu itu istri Dani, harusnya bisa pakai yang bagus. Atau jangan-jangan kamu nggak mampu beli, ya? Heh, pantas aja kalau Dani lebih seneng kalau ibu yang urus rumah. Kamu ini nggak bisa bikin anakku bangga, ucap Maya suatu sore. Fanny hanya terdiam, menahan amarah yang mendidih di dadanya. Ia tahu, melawan hanya akan membuat posisinya semakin buruk. Namun, di balik semua kepedihan itu, perlahan Fanny mulai menyusun kekuatan. Ia mengingat setiap detail ucapan Maya, menghafal bagaimana Dani selalu membelanya tanpa alasan. Dalam diam, ia menyiapkan langkah. Ia sadar, keharmonisan rumah tangga yang pernah ada kini sudah benar-benar retak. Yang tersisa hanyalah topeng kebahagiaan di hadapan orang lain. Sementara di balik pintu rumah, luka semakin menganga. Hari-hari yang dilalui Fanny kini terasa seperti berjalan di dalam mimpi buruk. Rumah yang dulu ia bayangkan sebagai tempat berlindung, kini berubah menjadi penjara tanpa jeruji. Setiap sudut rumah itu menyimpan luka. Setiap ruangan menghadirkan rasa sesak. Pagi itu, Maya sudah duduk di ruang tamu dengan pakaian rapi. Di tangannya ada map berwarna coklat, dan di meja terdapat beberapa lembar kertas. Fanny baru saja keluar dari dapur setelah menyiapkan sarapan ketika matanya menangkap pemandangan itu. Maya bawa apa lagi kali ini? Batin Fanny, jantungnya mulai berdebar. Maya menoleh dan menatapnya dengan tatapan penuh kemenangan. Fan, sini duduk. Ada hal penting yang mau ibu bicarakan. Fanny duduk perlahan, tangannya dingin dan gemetar. Dani yang baru turun dari kamar langsung bergabung. Wajahnya terlihat datar, seolah ia sudah tahu apa yang akan dibicarakan ibunya. Mulai bulan depan, rumah ini atas nama Dani. Ibu sudah urus surat-suratnya. Kamu nggak usah repot. Fan, biar semua urusan besar ibu dan Dani yang tangani, ujar Maya dengan suara tegas. Fanny terperangah. Apa maksud ibu? Bukankah rumah ini atas nama saya sejak awal? Semua cicilan sudah saya selesaikan. Bagaimana bisa tiba-tiba berubah? Suaranya gemetar, namun matanya menatap tajam. Maya tersenyum miring. Fan, kamu jangan terlalu bangga dulu. Memang cicilan kamu yang banyak bayar, tapi kamu kan istrinya Dani. Jadi otomatis semua ini milik bersama. Kamu nggak usah takut kehilangan apapun, selama kamu masih jadi istrinya Dani. Kalau kamu benar-benar istri yang baik, harusnya kamu nggak ribut soal nama di surat. Apa pentingnya buatmu? Dani menimpali dengan nada dingin. Fan, aku setuju sama ibu. Aku juga nggak mau kalau nanti ada masalah di kemudian hari. Jadi lebih baik atas namaku saja. Aku kan kepala keluarga. Fanny terdiam, matanya memanas. Perasaan sakit itu seperti ditusuk ribuan jarum. Ia ingin sekali berteriak, ingin mengungkapkan semua yang ia pendam, tapi ia tahu tidak ada yang akan mendengarkan. Hari itu menjadi titik di mana Fanny benar-benar merasa rumah itu bukan miliknya lagi. Setiap kali ia melangkah di lantai, setiap kali ia menyentuh dinding, ada bisikan halus dalam hatinya. Ini bukan rumahmu, ini milik mereka. Siang harinya, Maya semakin menunjukkan kuasanya. Ia mengatur ulang ruang tamu, mengganti posisi sofa, bahkan mengganti gorden tanpa bertanya. Fan, kalau kamu protes, artinya kamu nggak tahu diri. Ibu ini orang tua, lebih berpengalaman. Kamu harusnya bersyukur ada yang mau ngurus rumah sebesar ini. Kamu kan cuma bisa kerja,
nggak ngerti urusan estetika, katanya dengan senyum meremehkan. Fanny menahan napas dalam-dalam. Dadanya terasa penuh, tapi ia memilih mengalah. Ia masuk ke kamar dan menangis dalam diam. Di balik tangisan itu, perlahan-lahan tekadnya semakin mengeras. Malam itu, saat Dani tertidur pulas, Fanny duduk sendirian di ruang tengah. Lampu temara menerangi wajahnya yang sembab. Ia membuka buku catatannya, menuliskan setiap kejadian hari itu dengan detail. Tangannya bergetar, tapi ada semacam energi baru yang mulai tumbuh. Kalau mereka pikir aku akan diam selamanya, mereka salah. Aku tahu persis bagaimana rumah ini dibangun. Aku tahu persis setiap rupiah yang keluar dari keringatku. Aku tidak akan membiarkan mereka menghapus semua itu begitu saja, bisiknya pada diri sendiri. Di luar kamar, Maya yang ternyata belum tidur berdiri di ujung koridor, memperhatikan dari jauh. Bibirnya tersenyum tipis. Ia merasa kemenangannya semakin dekat. Namun ia tidak tahu, di balik diamnya Fanny, ada badai besar yang sedang dipersiapkan. Hari-hari yang Fanny jalani kini tidak lagi terasa seperti kehidupan rumah tangga normal. Senyum sudah lama hilang dari wajahnya. Hanya sesekali ia pasang di depan orang luar agar tidak dicap gagal sebagai istri. Namun di balik pintu rumah itu, luka demi luka menumpuk, dan semua mulai sulit ia sembunyikan. Suatu sore, Fanny sedang menyapu halaman ketika dua tetangga melintas. Mereka berhenti sebentar dan menyapanya. Wah, Fan, rumahmu tambah bagus ya. Pantes, mertua kamu pasti senang sekali sekarang tinggal di sini, ucap salah satu tetangga dengan nada ramah. Fanny tersenyum kaku. Iya, Bu, alhamdulillah, jawabnya singkat. Tetangga lain menimpali, aku dengar-dengar ini semua hasil kerja keras Dani, ya? Wah, beruntung banget kamu, Fan. Jarang ada suami sebaik itu. Kata-kata itu seperti cambuk yang menghantam dadanya. Fanny hanya bisa tersenyum lagi, meski di dalam hatinya air mata sudah menetes. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka tidak tahu siapa yang sebenarnya berdarah-darah demi rumah itu. Setelah kedua tetangga pergi, Fanny masuk rumah dengan langkah gontai. Maya yang kebetulan duduk di ruang tamu langsung menyindir. Tuh kan, tetangga aja tahu kalau ini semua hasil kerja Dani. Kamu tuh harusnya lebih banyak bersyukur. Fan, jangan banyak menuntut. Fanny menatap Maya sebentar lalu menunduk. Ia tidak ingin ribut, tapi perasaan sakit itu semakin dalam. Malam harinya, Dani pulang lebih larut dari biasanya. Fanny menyambut dengan segelas air hangat, namun Dani menolak dengan dingin. Aku capek, Fan. Jangan banyak tanya. Aku cuma mau istirahat, katanya singkat. Fanny mengikuti Dani masuk kamar, mencoba bicara. Mas, aku cuma ingin kita bisa bicara baik-baik. Aku nggak kuat lagi begini. Aku merasa sendirian, Mas. Aku ingin kamu ada di pihakku, meski sekali saja. Dani melepas dasinya, lalu menatap Fanny dengan wajah kesal. Fan, kamu itu selalu saja merasa jadi korban. Aku capek dengar keluhanmu. Ibu itu nggak salah. Kamu aja yang terlalu sensitif. Kalau kamu nggak bisa terima cara ibu, itu masalahmu, bukan masalahku. Fanny terpaku. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada semua yang pernah ia dengar. Ia menatap wajah Dani, mencari sedikit sisa cinta yang dulu pernah ada, tapi yang ia lihat hanyalah ketidakpedulian. Malam itu, setelah Dani tertidur, Fanny menangis dalam diam. Air matanya membasahi bantal, tapi tidak ada suara keluar. Hanya hatinya yang berteriak, aku sudah terlalu sakit. Luka ini tidak bisa lagi kusimpan sendiri. Keesokan harinya, luka batin itu mulai tampak di wajahnya. Lingkar hitam di bawah matanya semakin jelas. Tubuhnya tampak kurus karena sering melewatkan makan. Tetangga mulai bertanya-tanya, tapi Fanny hanya menjawab dengan senyum hambar. Maya, bukannya peduli, malah menambah beban. Fan, kamu kok makin kurus? Jangan-jangan kamu nggak bisa urus diri. Kalau Dani lihat, bisa-bisa dia nyesel nikahin kamu. Kamu tuh harusnya jaga penampilan. Jangan sampai Dani cari yang lain. Fanny terdiam, hatinya makin hancur. Kata-kata Maya itu seperti doa buruk yang bisa saja menjadi kenyataan. Di tengah semua luka itu, ada satu hal yang membuat Fanny bertahan, catatan kecilnya. Setiap malam ia menulis,
Setiap air mata ia tuangkan di atas kertas. Semakin lama, catatan itu bukan lagi sekadar pelampiasan, melainkan kumpulan bukti yang suatu hari bisa ia gunakan. Ia tahu, waktunya belum tiba. Tapi ia juga tahu, semakin lama ia bertahan, semakin besar luka yang akan jadi kekuatannya nanti. Hari itu udara terasa lebih panas dari biasanya. Matahari memancarkan sinarnya begitu terik. Namun dinginnya suasana di dalam rumah membuat Fanny merasa seakan ia berada di ruangan yang penuh bayangan. Rumah yang dulu ia banggakan, yang telah ia cicil dengan penuh pengorbanan, kini benar-benar terasa asing. Setiap langkahnya di dalam rumah itu membuat dadanya semakin sesak, seakan ia sedang berjalan di atas tanah orang lain. Pagi itu, Maya kembali duduk di ruang tamu dengan gaya seorang pemilik rumah sejati. Di depannya ada beberapa kertas dokumen, dan kali ini ia bahkan memanggil seorang notaris untuk datang. Fanny yang melihatnya dari dapur hanya bisa menelan ludah. "Bu, ini beneran harus sekarang? Saya belum sempat baca apa-apa." Suara Dani terdengar setengah ragu. Maya menepuk bahu putranya. "Dani, jangan banyak pikir. Semua demi kebaikan kamu. Rumah ini harus jelas atas namamu. Ibu nggak mau nanti ada masalah kalau amit-amit rumah tangga kalian retak. Lebih baik aman dari sekarang." Kalimat itu menusuk telinga Fanny yang diam-diam mendengarkan. Jadi itu niat sebenarnya? Mereka sudah memikirkan kemungkinan aku ditendang keluar dari rumah ini? Hatinya bergetar, tapi wajahnya tetap ia jaga. Ia berjalan keluar dari dapur, membawa nampan berisi teh hangat untuk tamu, lalu meletakkannya dengan senyum tipis. "Silakan, Pak," ucapnya pada notaris itu. Maya melirik sekilas, lalu bergumam, "Istri itu memang tugasnya melayani. Bagus kalau kamu sadar diri." Dani tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap dokumen-dokumen itu dengan wajah bimbang. Tapi kebimbangannya tidak berlangsung lama, karena Maya terus mendesaknya. "Cepat tanda tangan, Nak. Nggak usah ragu. Ibu ini kan nggak mungkin salah." Dengan tangan gemetar, Dani akhirnya menandatangani dokumen itu. Fanny menyaksikan semuanya dengan mata yang nyaris basah, tapi ia tetap diam. Tidak ada teriakan, tidak ada protes. Hanya hati yang berbisik lirih. "Baiklah, jika ini yang kalian mau, maka aku akan turuti. Tapi jangan salahkan aku kalau suatu hari nanti kalian yang menyesal." Malam harinya, setelah semua tidur, Fanny duduk di meja kecil di kamarnya. Buku catatannya terbuka, pena di tangannya bergerak cepat. Ia menuliskan setiap detail yang terjadi hari itu. Kedatangan notaris, ucapan Maya, tanda tangan Dani. Semua ia simpan rapi. Namun kali ini, tulisannya tidak berhenti sebagai catatan. Ia mulai menambahkan rencana. Poin demi poin ia susun. Siapa yang harus ia hubungi, apa yang harus ia lakukan, kapan waktu yang tepat untuk membuka semuanya. Wajahnya yang sembab karena tangis berganti dengan tatapan tegas. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Fanny merasakan seberkas cahaya dalam hatinya. Bukan karena ia bahagia, melainkan karena ia tahu dirinya tidak akan terus dipermainkan. Keesokan harinya, Maya kembali mengundang beberapa keluarga besar Dani untuk makan siang di rumah itu. Fanny tentu yang paling sibuk menyiapkan semua hidangan. "Fen, jangan lupa masaknya yang enak. Jangan bikin malu Dani di depan keluarganya," ujar Maya dengan nada perintah. Fanny hanya mengangguk. Dalam diam, ia mengamati setiap orang yang hadir hari itu. Mereka semua percaya bahwa rumah ini hasil kerja keras Dani. Mereka semua percaya bahwa Fanny hanyalah istri yang numpang hidup. Namun, di balik senyum ramah yang ia pasang, hatinya berbisik, "Biar saja kalian percaya begitu sekarang. Suatu hari, kalian semua akan tahu siapa yang sebenarnya berkorban. Dan saat itu tiba, aku tidak akan segan-segan menunjukkan kebenaran." Hari itu, Fanny merasa rencananya perlahan mulai menemukan jalannya. Ia tidak lagi hanya mencatat luka, tapi mulai menyusun senjata. Luka-luka itu akan menjadi amunisi, dan ia tahu waktu akan menjadi sekutunya.